Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Sekarang hari Selasa, biasanya Bapak Gembala yang membawakan renungan. Kebetulan Bapak Gembala lagi ada rapat di suatu tempat, jadinya digantikan dulu. Oke, puji Tuhan. Pagi ini pesan Tuhan berbicara tentang pribadi tak bercacat dan tak bernoda. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ingat nggak dua pesan sebelumnya apa? Bicara tentang menjaga nama baik. Lalu berikutnya minggu kemarin jangan menyebut. Iya. Lalu yang sekarang pesan Tuhan berbicara tentang pribadi tak bercacat dan tak bernoda. Nah, ini masih ada sangkut pautnya, yaitu bicara tentang role model. Bagaimana kehidupan saya, bagaimana kehidupan Bapak Ibu menjadi satu pribadi yang tidak bercacat, menjadi satu pribadi yang tidak beraib bagi orang lain, bagi banyak orang. Oke, kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 14 sampai yang ke-18. Tolong ditampilkan. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai ke-18. Oke. Kita baca bersama aja yuk. Ayat 14 lalu ayat 15 dan berikutnya. Ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. 14. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak menerimanya memutarbalikkannya menjadi kebiasaan, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku kekasih, kamu mengetahui apa yang sebelumnya. Karena itu saudara, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesalahan orang-orang yang tak mengenal dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Kristus Yesus, berkati kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan kembali ke pribadi tak bercacat dan tak bernoda menjadi role model. Berarti kehidupan kita menjadi pribadi yang tidak bercacat secara pribadi dalam kehidupan kita, kehidupan yang tidak bernoda secara pribadi dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang tak bercacat bagi banyak orang, pribadi yang tidak beraib bagi banyak orang. Oke, di dalam 2 Petrus 3 ayat 14, saya akan bacakan ayat ke-14, demikian firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saya akan masuk poin pembahasan. Di sini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, yaitu menantikan semua ini. Poin pertama, menantikan semua ini. Lalu poin kedua, berbicara tentang harus berusaha. Yang ketiga, tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Lalu yang keempat, dalam perdamaian dengan Dia. Saya di sini akan mengambil 4 poin tentang pribadi tak bercacat dan tak bernoda, yaitu yang pertama, menantikan semua ini.
Yang kedua, harus berusaha. Yang ketiga, tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Lalu yang keempat, dalam perdamaian dengan Dia. Nah, saya akan masuk yang pertama, yaitu poin pertama, menantikan semua ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-14 yang tulisan kuning di situ dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini. Sambil menantikan semuanya ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita nantikan dalam kehidupan kita? Apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita? Apa tujuan mungkin dalam kehidupan kita? Mungkin apa yang dicapai dalam kehidupan kita? Sambil menantikan semuanya ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam ayat yang ke-13, 2 Petrus 3 ayat yang ke-13, di sana dikatakan apa? Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan apa di situ? Langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, ternyata di sana bicara tentang sambil menantikan semuanya ini. Ini bicara tentang langit yang baru. Ini berbicara tentang bumi yang baru, di mana terdapat sebuah kebenaran. Ada kebenaran di sana. Lalu, langit yang baru dan bumi yang baru itu berbicara tentang apa? Langit yang baru dan bumi yang baru itu di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, di sini dikatakan sebab sesungguhnya aku menciptakan. Berarti siapa yang menciptakan? Allah. Dia menciptakan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Dia menciptakan langit yang baru. Dia menciptakan bumi yang baru. Di dalam Wahyu 21 ayat yang 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Berarti kan laut tidak ada lagi. Semua telah berlalu. Yang pertama, berarti kan ada yang kedua, langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-1, Bapak Ibu perhatikan perikopnya. Itu perikopnya, judulnya yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau Bapak Ibu dibaca di Alkitab, itu perikopnya langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, sekarang yang kita nantikan yaitu langit dan bumi yang baru. Nah, dikatakan bicara tentang apa? Itu bicara tentang sebuah kota. Langit yang baru dan bumi yang baru itu bicara tentang sebuah kota. Ternyata bicara tentang sebuah kota, Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 11 ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun Allah. Ternyata langit dan baru Tuhan sendiri yang membangun. Dia yang membangun dasar, Dia yang merencanakan, Dia membangun dasarnya, basicnya. Allah yang membangun. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Kota itu mempunyai dasar, Allah yang membangun. Ada dasar kebenaran firman, ada dasar Tuhan itu sendiri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat yang ke-14 Ibrani. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Mereka mencari tanah air. Yang ke-15, dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat yang ke-16. Nah ini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air. Apa itu? Surgawi. Nah, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah,
Di dalam 2 Petrus 3 ayat 14 di saat dikatakan sambil menantikan semua ini, berarti bicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru, dan itu berbicara tentang sebuah kota, dan ternyata kota itu berbicara tentang surgawi. Nah, tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air surgawi. Nah, yang dinanti-nantikan dalam setiap kehidupan kita yaitu surga. Kenapa? Di sana ada Tuhan. Di mana Tuhan berada, itu yang kita rindukan. Amin. Kesimpulannya, poin pertama, yaitu menantikan semua ini bicara tentang satu tanah air, yaitu surgawi. Kesimpulan, poin pertama. Lalu kita masuk dalam poin kedua, 2 Petrus 3 ayat 14. Kita kembali lagi. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, tadi poin pertama, kamu harus berusaha. Nah, saya akan masuk poin kedua, yaitu harus berusaha. Nah, setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, baik saya maupun kita semua, kita harus berusaha. Berusaha apa? Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ternyata apa? Kita harus berusaha apa? Harus ada yang kita kerjakan. Harus ada yang kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita mau menjadi role model. Ketika kita mau menjadi dampak, ketika hidup saya mau menjadi dampak bagi orang lain, harus ada usaha yang kita lakukan. Kita harus mengenal Tuhan lebih sungguh lagi. Kita harus mengenal pribadinya lebih sungguh lagi dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya saja tahu. Saya tahu A, bisa jadi saya tidak mengenal pribadinya, hanya sekedar tahu. Nah, di sini dikatakan kita harus mengenal, berarti bukan hanya tahu aja, lebih daripada tahu, mengenal pribadinya, siapa Allah itu, siapa Yesus yang kita sembah, siapa Tuhan yang dahsyat itu. Kita harus mengenal, berusaha lebih sungguh-sungguh lagi mengenal dia, siapa pribadi dia yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah itu siapa? Nah, kita masuk lagi kembali. Judul perikop di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu lihat tarik ke atas, di situ judulnya tentang hari Tuhan. Tentang hari Tuhan. Nah, ini ditulis oleh Rasul Petrus. Nah, tujuannya apa sih? Pasti kan seorang mempunyai satu tujuan. Di sini Rasul Petrus mempunyai satu tujuan. Kenapa menulis surat ini? Mengapa menulis 2 Petrus ini? Nah, bisa dikatakan yang pertama, yang saya simpulkan seperti ini. Surat ini ditulis terutama untuk menentang pekerjaan guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang salah. Ternyata apa? Ada guru-guru palsu, ada pengajaran-pengajaran palsu. Makanya Rasul Petrus menulis ini. Dan juga untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang tak patut yang dihasilkan oleh ajaran guru-guru itu. Ternyata ada dampak. Ketika ada ajaran-ajaran palsu, ketika ada ajaran-ajaran yang tidak benar dengan kebenaran firman Tuhan, itu ada dampak dalam kehidupan kita. Walaupun kita kadang-kadang tidak menyadari, karena itu beda tipis. Sepertinya benar, sepertinya sama, tetapi tidak sama sebenarnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa Rasul Petrus menulis ini? Supaya tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran itu, orang Kristen harus berpegang kepada ajaran yang benar. Nah, tujuannya Petrus menulis ini. Yang kedua apa? Kita harus berpegang kepada satu ajaran yang benar. Satu ajaran yang benar. Tentang siapa? Tentang Tuhan dan tentang Yesus Kristus, yaitu ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang telah menyaksikan dan mendengar Yesus sendiri yang telah mengajar. Nah, Bapak Ibu,
Kadang-kadang gini, kita sering menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, tetapi dalam pribadi kita belum pernah mengalami. Kita mengalami suatu mujizat daripada Tuhan, tetapi secara pribadi kita belum mengalami. Kita belum menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita belum mengalami akan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita saksikan dalam kehidupan kita untuk orang lain? Kalau kita belum mengalami itu secara pribadi. Nah, di sini yang saya tangkap poin di sini. Dia harus mengalami Yesus secara pribadi terlebih dahulu. Dia harus mendengar secara pribadi terlebih dahulu, baru dia bisa menyaksikan, ini loh tentang Yesus, ini loh kebaikan Tuhan. Saya sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sudah mengalami kebaikan. Saya sudah mengalami satu mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan itu kita sampaikan kepada orang lain. Kalau kita, pertanyaannya, kalau kita belum pernah mengalami Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, apa yang harus kita sampaikan? Mungkin kita bisa berkata, Tuhan itu baik. Kita bisa berkata kepada orang lain, Tuhan itu luar biasa loh. Tapi orang lain akan melihat seluar biasa apakah ketika kita mengatakan Tuhan itu luar biasa. Dia akan melihat kehidupan kita. Dia akan melihat kehidupan saya. Dia akan melihat kehidupan Bapak Ibu, bagaimana di luar sana. Menjadi role model. Kita mengalami, menyaksikan, mendengar sendiri Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, kenapa Rasul Petrus menulis ini? Yang ketiga, yang terutama dirisaukan dalam surat ini ialah orang-orang yang mengajar bahwa Kristus tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Nah, kadang-kadang ada orang yang ragu. Mungkin gak sih Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Toh sejak saya dulu waktu SD, hamba Tuhan juga berkata kok, Tuhan Yesus akan segera datang. Tuhan Yesus akan segera datang. Waktunya semakin dekat. Sampai saya sekarang saat ini, kok belum ada ya? Kok belum datang? Waktunya Tuhan kok belum datang? Nah, ini akan menjadi poin. Kenapa Tuhan berkata, Tuhan berpesan minggu ini, pribadi tak bercacat dan tak bernoda. Kenapa Tuhan firmankan ini? Minggu ini kadang-kadang kita gak yakin benar gak sih Tuhan datang. Toh dari hidup saya sekarang sampai sekarang kok belum datang-datang. Ada waktu. Nah, bicara tentang waktu, berarti ada sesuatu yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang harus kita nanti-nantikan. Ada sesuatu yang harus kita idam-idamkan tentang kedatangan Tuhan. Nah, ketika kita menanti kedatangan Tuhan, berarti kan hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan. Nanti kita akan masuk ke situ poin selanjutnya. Ayat yang keempat dikatakan apa? Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Itu sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Enggak ada perubahan apa-apa. Tetapi kalau kita lihat secara rohani, secara kebenaran firman Tuhan, dunia ini mengalami perubahan demi perubahan. Tahun demi tahun mengalami perubahan. Kalau kita lihat melalui kacamata rohani, kasih manusia mulai menjadi dingin, ya kan? Kejahatan zaman dulu, waktu kecil, berbeda jauh sekali dengan zaman sekarang. Sekarang media sosial sudah mulai mengekspos mutilasi, masuk dalam YouTube, darah berceceran di mana-mana, sudah terbuka. Zaman dulu nggak ada. Mungkin ketika ditampilkan, diekspos di medsos, mungkin Bapak Soeharto waktu itu bisa menangkap orang itu karena nggak sembarangan. Sekarang sudah bebas, media sosial sudah bebas, zaman semakin bebas. Nah, ini dikatakan pribadi tak bercacat, tak bernoda. Nah, Bapak Ibu dengar nggak waktu beberapa hari yang lalu tentang ramalan kiamat 29 Juli 2016, ya kan? Kalau ketawa pasti pernah mendengar nih. Soal saya sempat baca juga, wah ini ada isu nih. Isu akan kiamat tanggal 29 Juli 2016. Toh ternyata 29 Juli kita lewati, gak ada apa-apa kok. Ternyata gini Bapak Ibu,
Kenapa? Ada orang-orang yang meramal seperti ini. Nah, ramalan kiamat 29 Juli 2016 ini dilakukan oleh satu orang kelompok, oleh beberapa kelompok, satu kelompok. Mereka gemar menerka kapan kiamat terjadi. Nah, satu kelompok ini mereka gemar sekali memprediksi kapan kiamat ini terjadi. Melalui apa? Alasan mereka meramalkan kiamat 29 Juli 2016 disebabkan karena adanya pergeseran kutub magnetik bumi. Bumi akan mengalami suatu fenomena yang dinamakan geomagnetik. Jadi ada pergeseran. Sedangkan fakta NASA berkata seperti ini. Fenomena ini setiap tahun dikatakan sebagai hal yang wajar. Ini hal yang wajar, fenomena ini. Tapi ada satu kelompok yang mengatakan ini akan terjadi kiamat. Nah, orang mulai memprediksi kapan kiamat terjadi. Beberapa waktu yang lalu juga kan kita tahu banyak yang memprediksikan, meramalkan bahwa akan terjadi kiamat. Toh kita lewati Mei juga, bulan Mei yang lalu ada yang memprediksikan akan terjadi kiamat tanggal berapa, 6 Mei kalau salah. Banyak memprediksikan tentang kiamat, tapi firman Tuhan katakan tidak satu pun orang yang mengetahui. Iya kan? Anak pun gak mengetahui. Gak ada orang yang mengetahui, Bapak Ibu. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dia akan datang seperti pencuri. Nah, ketika kita sadar dia akan datang seperti pencuri, berarti kan bicara tentang tiba-tiba. Berbicara tentang sesuatu keadaan yang tidak kita duga-duga, yang tidak kita sangka-sangka terjadi saat itu juga. Makanya Tuhan berfirman, pribadi yang tak bercacat dan bernoda, kita harus menjaga kehidupan kita. Matius 24 ayat yang kedua. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita harus berjaga-jaga. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka mulai mengungkapkan satu kebenaran pribadi. Mereka mulai memberikan satu kebenaran-kebenaran yang dia temukan. Dia mulai mengekspos kebenaran-kebenaran yang dia temukan dalam pribadinya, supaya orang tahu ini kan satu ajaran yang tidak benar. Satu ajaran yang sesat mungkin dikatakannya. Mereka mulai mendirikan satu kebenaran mereka sendiri, sehingga mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ketika seorang menggunakan satu kebenaran dalam kehidupan pribadi, maka kebenaran Allah itu akan dia singkirkan. Dia berkata dengan logika sendiri. Dia berpikir dengan pikirannya sendiri. Dia berpikir dengan hatinya sendiri, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa melibatkan kebenaran firman Tuhan. Nah, mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran. Kesimpulan, poin yang kedua, bicara tentang kamu harus berusaha, yaitu yang kedua kesimpulannya. Kita harus mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Di sini dikatakan berusaha, ya ini. Kita harus mengenal siapa sih Tuhan yang sesungguhnya, siapa sih Allah yang kita sembah sesungguhnya. Kita harus mengenal, bukan hanya sekedar tahu. Poin yang ketiga, di dalam 2 Petrus 3 ayat yang 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menanti-nantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Nah, poin yang ketiga yaitu tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Nah, ini bicara apa di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13.
Di situ dikatakan apa? Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Nah Bapak Ibu, saya kembali ke waktu yang lampau ketika saya cerita bahwa ketika saya waktu kecil, hamba Tuhan berkata, waktu Tuhan sudah dekat, Tuhan Yesus segera kembali, bersiap-siap. Sampai sekarang tidak terjadi. Nah pertanyaannya, kenapa kita harus bersiap-siap? Kenapa Tuhan katakan pribadi tak bercacat dan tak bernoda? Karena intinya satu, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Mungkin anggap aja Tuhan datang besok hari. Maka apa yang kita kerjakan? Pasti kita akan melakukan berusaha semaksimal mungkin. Kita akan melayani Tuhan semaksimal mungkin. Kita akan bekerja dalam kehidupan kita semaksimal mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan berusaha untuk melayani keluarga kita semaksimal mungkin. Nah, anggap aja bahwa kedatangan Tuhan itu besok hari atau nanti. Nah, kesimpulan saya, kenapa dari dulu sampai sekarang Tuhan tidak datang? Ini ada satu renggang waktu. Ada waktu demi waktu yang harus kita lakukan. Nah, di antara waktu saya kecil sampai sekarang, mungkin di saat kita saat ini sampai ke depan sana, ada renggang waktu. Nah, di dalam renggang waktu ini Tuhan mau kita menjaga kehidupan kita. Tuhan mau menjaga kehidupan kita supaya kita tidak bercacat dan hidup kudus di hadapan Allah ketika Dia datang menjemput kita. Nah, itu yang Tuhan mau. Hidup saya kudus, hidup Bapak Ibu kudus. Kita belajar ini semua. Maksud tak bercacat dan tak bercela. Nah, maksudnya apa? Maksud tak bercacat dan bercela itu di dalam poin yang A, sub A. Mazmur 15 ayat yang kedua. Itu bicara tentang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Maksud tak bercacat dan tak bercela di dalam Mazmur 15 ayat kedua, kesimpulannya, melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Nah ternyata apa yang kita dapat, apa yang kita alami dalam kehidupan kita, apa yang kita temukan dalam kehidupan kita, ternyata kita harus sampaikan itu kebenaran dengan segenap hati kita, tanpa ada A dan B. Kalau Tuhan katakan A, kita lakukan A. Ketika Tuhan katakan B, kita lakukan B. Melakukan kebenaran, mengatakan kebenaran dengan segenap hati, melakukan dengan keadilan. Yang B, maksud tak bercacat dan tak bercela, yaitu Filipi 2 ayat 15. Bisa dikatakan hidup bercahaya seperti bintang-bintang, menjadi role model. Nah, ternyata hidup kita bicara tentang tak bercacat dan tak bercela. Hidup kita harus bercahaya. Hidup saya harus bercahaya. Seperti apa? Bintang-bintang. Menjadi dampak. Hidup yang menjadi dampak bagi banyak orang. Lalu yang ketiga di dalam 1 Timotius 6 ayat 14, yaitu hidup dalam perintah dan kehendak Tuhan. Bicara hidup tentang pribadi tak bercacat dan bercela. Yang ketiga yaitu bicara tentang hidup dalam perintah dan kehendak Tuhan. Ini bukan hal perkara yang mudah Bapak Ibu. Untuk kita melakukan perintah Tuhan, untuk kita melakukan kehendak Tuhan, kita butuh satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Kita nggak mampu, kita nggak sanggup karena kita terbatas. Kita berharap kepada kekuatan yang terbatas dan tak terbatas, yaitu Yesus itu sendiri. Kita berharap kepada pribadi itu. Tuhan berikan aku kemampuan, Tuhan berikan saya kemampuan untuk melakukan apa? Perintah-perintahmu. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena melakukan sendiri kita nggak mampu, saya pun nggak mampu. Kita butuh Roh Kudus yang memampukan kehidupan kita. Oke. Masuk poin yang keempat,
Yaitu apa? Di dalam 1 Petrus dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dalam perdamaian dengan Dia. Poin yang keempat, yaitu dalam perdamaian dengan Dia. Maksudnya apa? Di dalam Imamat 12 ayat yang ke-8, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan perdamaian bagi perempuan itu, harus tahirlah ia. Oh yang dalam Yesaya 45 ayat 15, seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu akan untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan. Untuk mengadakan apa? Mengadakan satu pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hidup dalam perdamaian dengan Dia. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang hidup dalam pengampunan dan pertobatan setiap hari. Sepanjang hari ini, mungkin ada hal-hal yang tanpa kita sadari. Ada perkataan-perkataan yang tanpa kita sadari kita ucapkan. Ada perbuatan-perbuatan yang tanpa kita sadari kita lakukan, dan itu menyakitkan Tuhan, dan itu menyakitkan sesama kita. Nah, di sini bagian kita harus mengadakan satu perdamaian dengan Tuhan. Kita harus mengadakan satu pengampunan. Bicara tentang pertobatan setiap hari. Ketika kita awal memulai satu hari yang baru, kita berdoa, Tuhan pimpin hidup saya sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, urapi kehidupan saya sepanjang hari ini. Tuhan, saya butuh Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan saya. Akhir menyelesaikan hari ini pada malam hari, seharusnya kita berdoa, Tuhan ampuni sepanjang hari ini. Mungkin ada 1-2 hal kehidupan saya tidak berkenan di hadapan Engkau. Nah, ternyata bicara tentang pengampunan dan pertobatan setiap hari, itu sangat perlu. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Pertobatan bukan hanya bicara tentang kita masuk dalam air dan keluar dalam air. Itu awal pertobatan kita. Kita mengklaim bahwa Tuhan bagian dalam hidup kita. Tapi selanjutnya, kita harus tetap melakukan pengampunan dalam kehidupan kita. Minta ampun pada Tuhan, dan kita bertobat setiap hari. Oke. Pribadi tak bercacat dan tak bernoda. Yang pertama, tadi bicara tentang apa? Sambil menantikan semua ini, yaitu bicara tentang surgawi. Yang kedua, kamu harus berusaha. Kita harus berusaha. Tentang apa? Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal pribadinya. Lalu yang ketiga, supaya kamu tidak kedapatan, tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Lalu yang ketiga, di dalam perdamaian dengan Dia. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita belajar 4 hal untuk menjadi pribadi tak bercacat dan tak bernoda. Ini salah satu sambungan yang kemarin juga menjadi role model, menjadi hidup yang berdampak. Ternyata kita untuk menjadi hidup yang berdampak, kita harus menjadi pribadi yang benar-benar tak bercacat, hidup tak bernoda. Artinya apa? Hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita sama-sama belajar. Saya belajar. Tuhan Yesus memberkati.